cerita menakutkan dan cerita bergembira. Justru itu kali ya, muka gue juga kalau sedih orang, gue sedih gitu kayaknya mau nangis, tapi tetap aja orang lihat gue tuh jadi nggak sedih gitu, gimana dong? Gue mau lihat ekspresi lo, sedih, mau nangis, sama serem. Sedih. Tuh. Gimana dong? Gimana dong? Gimana lo gak dikatain bom seks? Coba, lo sedih coba. Gitu. Nah, sedihnya, coba kalau takut. Pemirsa di rumah, mungkin akhirnya kita sampai kepada istilah bom seks yang mengidentikan keseksian wanita dengan getaran-getaran yang disampaikan oleh seorang wanita. Bukan hanya dari sisi outernya saja, dari luarnya saja, tapi inner dan outernya jadi satu, sehingga memberikan satu getaran yang luar biasa buat setiap pria yang melihat wanita itu. Itu baru namanya booming. Oke. Saya mau ngajak pemirsa di rumah untuk ketemu satu perempuan yang selalu diagung-agungkan oleh pemirsa semuanya sebagai bom seksnya Angin Malam. Siapa lagi kalau bukan Putri Malam? Kita beri tepuk tangan buat Putri Malam. Kalau ingat-ingat film Ratu Pantai Selatan tahun 1987 yang membuat semua pria-pria agak-agak gak mau pindah dari depan layar, yang waktu itu dijuluki bom seks, pasti ibu yang satu ini. Hari ini dia tetap pakai baju hijau juga, tapi udah gak jadi ratu itu lagi. Hari ini mencoba untuk menyamakan tema, tapi tampilnya tetap kayak bom seks, meskipun sekarang sudah mencoba untuk merubah image, tidak jadi bom seks lagi. Tapi emang seksi sih. Pasti Anda udah bisa nebak siapa lagi kalau bukan Yurike Prastika. Kita mulai lihat dari rambutnya. Boleh nggak kalau gue bilang kalau lo tuh seksi banget? Aduh, makasih banget kalau gue dibilang masih seksi. Soalnya sekarang kan gue udah kepala 3, tapi masih dibilang seksi, bersyukur banget dong. Tapi dulu kenapa sih film-film yang lo peranin itu selalu nggak pernah lepas dari baju yang talinya satu dan roknya pendek? Apa emang harus begitu? Berarti lu nggak ngikutin film gue dong. Yang sekarang berubah. Kalau film gue itu yang dulu banyak kan film-film action gitu. Film action. Memang sih film action itu kan harus nendang, harus nonjok. Jadi pakai sarung tapi belahnya tinggi gitu. Jadi nendangnya enak ya, otomatis pahanya kelihatan dikit. Tapi itu bagian dari show ya? Ya emang itu yang dijual kan. Terus kalau misalnya pakai baju yang tali satu, ya sebenarnya syuting kan gerah, banyak lampu. Jadi kayaknya lebih enak kalau pakai tali satu gitu. Jadi nggak heran kalau lo dijulukin bom seks waktu itu? Sebenarnya tergantung orang menilai dari sisi mana gitu. Kalau misalnya berpikirannya negatif ya pasti akan membangkitkan, karena kan kalau yang namanya kita syuting kita itu kan memainkan satu peran, berarti kita harus masuk ke peran itu dan kita harus bisa membawa penonton berimajinasi. Nah berarti Eka sukses dong. Kejadian berimajinasi, boleh dong cerita sedikit apa bedanya kalau kita bikin pemirsa berimajinasi tentang cerita sedih, cerita menakutkan dan cerita bergembira? Justru itu kali ya, muka gue juga kalau sedih orang, gue sedih gitu kayaknya mau nangis, tapi tetap aja orang lihat gue tuh jadi nggak sedih gitu, gimana dong? Gue mau lihat ekspresi lo, sedih, mau nangis, sama serem. Sedih. Tuh. Gimana dong? Gimana dong? Gimana lo gak dikatain bom seks? Coba, lo sedih coba. Gitu. Nah, sedihnya, coba kalau takut. Ya kalau lo gembira gimana? Lo tuh ya, kalau begitu itu tuh semua orang berimajinasi kalau lo tuh lagi kenapa gitu. Ya habis gimana dong, emang mungkin suara, tapi gue kan udah mencoba mengekspresikan itu. Perasaan gue sedih ya kayak begitu juga gitu. Jadi gimana dong? Lu sebenarnya kalau sekarang ada sutradara ya kasih main film yang agak-agak ajaib, agak-agak nyeleneh gitu sama lu, sekarang agak-agak terbuka-buka dan porni-porni sedikit, mau apa enggak? Soalnya gini, pengertian lo porno tuh apa? Kalau misalnya masalah baju, itu kayaknya sekarang modis ya, tren. Nggak usah gue yang ini nggak termasuk dong ya, ini bukan baju tidur bukannya? Brenda di mana-mana, oke loh. Tapi ada juga nggak usah
anak-anak SMP aja sekarang tuh udah terbuka. Masalah mereka nggak seksi, lu seksi, beda kan pemirsa di rumah ya. Kalau ngelihat, bener nggak teman-teman semuanya yang ada di studio, kalau ngelihat perempuan biarpun dia pakai bajunya super seksi, kalau dianya bawaannya nggak seksi, nggak jadi seksi. Nah, berarti seksi itu bukan hanya dari luar dong, berarti dari dalam Dari juga. dalam. Niat lu mau seksi apa Ah. enggak? Tapi gue nggak pernah niat, aku pengen tampil seksi, enggak. Cuman niatnya, aduh ini lagi model, gue suka, dan Jakarta panas. Terus aku seneng yang praktis gitu loh. Kayaknya nggak usah, waduh ribet pakai baju kan. Praktis mau ngapain? Praktis tuh maksudnya, ini bisa nih nanya. Iya kan, praktis dong. Kalau misalkan kayak gini kan praktis, tinggal ada praktis kan? Praktis. Ah. Ya maksudnya praktis makainya gitu, nggak usah pakai ini kancingnya banyak, sletingnya banyak, Kayaknya lu model-model. ngomongin gue deh. Sebenarnya gue juga mau pakai baju yang praktis, tapi apa ada yang mau lihat? Bukan soal kenapa mesti dilihat orang, gue pakai baju bukan karena pengen dilihat orang, tapi buat diri gue sendiri. Ngapain sih kita melakukan sesuatu buat orang lain? Yang penting utama buat diri gue dulu, baru buat orang lain. Nah, kalau orang kasih persepsi berbeda sama yang lo mau gimana? Ya terserah ya, kalau ngikutin 200 juta 50 ini yang ada di Indonesia gimana dong. Jadi memang ada masukan, tapi ya udahlah sekarang yang apa yang gue mau itu yang gue jalanin. Toh yang penting kan kita nggak ngerugiin orang gitu. Kelihatannya sih enggak, tapi dengan gaya dia tidak merugikan orang. Oke. Enggak. Agak sensitif sedikit tanpa bermaksud untuk menyinggung kakakku yang satu ini. Gue pengen tahu dong kenapa sih tuh makhluk-makhluk seorang pada sibuk ngomongin lo dan saudara sepupu gue itu? Masalah yang kemarin di berita. Beneran? Sekarang gini, gue tanya lu yakin nggak gue berbuat itu? Coba tanya pada dirimu sendiri gitu loh. Jangan nanya gue kalau gue udah tahu. Jadi waktu gue dengar berita itu gue kaget banget. Apalagi mukanya udah terpampang. Dan itu bangun tidur loh. Bangun tidur langsung laki gue ngelemparin koran. Plek, gue langsung gimana sih orang bangun tidur? Tapi gue pikir ya udah, dia bilang kita selesaiin aja, kita lihat perkembangannya gimana. Better gue nggak usah banyak ngomong A I U E O, tapi kita lihat perkembangannya gimana, ya gue selesaikan dengan baik gitu aja. Yang penting sekarang gue ngehandle diri gue dulu supaya siap menghadapi yang kayak gitu loh. Dan jangan sampai gue stres dan jangan sampai gue jadi salah gitu loh atau terpancing. Jadi kita lihat aja nanti gimana jadinya. Kebayangan lo kira-kira mereka tuh ngapain sih bikin gituan? Apa ada intrik-intrik tertentu? Soalnya kan konon lu jadi covernya di situ. Gue juga pernah jadi cover, tapi bukan cover itu gitu kan. Pengen sih sebenarnya ada orang jadiin cover majalah apa yang seksi-seksi tapi enggak gitu loh. Yang ini lu cover CD-nya ya? Ya nggak tahu ya, gue juga nggak pernah ngelihat apa sih VCD-nya, nggak pernah ngelihat kayak apa. Jadi baru gue sendiri baru melihat baca di koran. Tapi itu isinya video porno ceritanya ya? Menurut berita begitu, menurut berita. Jadi yang lu sendiri nggak ngerasa pernah bikin film gitu ya? Oh itu mungkin Parna kali namanya ya. Iya gue percaya sama lu. Dan dia datang tadi aja ke sini. Oh guys gue stres. Masalahnya kalau bikin untung dong kita. Udah dibikinin terus dipublikasikan. Laku keras kita dapat komisi. Iya, ini nggak tahu bikinnya di mana, guys, tiba-tiba gitu kan. Jadi yang penting sekarang gue nenangin diri gue dulu deh. Karena lagian sekarang nih gue lagi banyak kerjaan, lagi syuting, jadi nggak mau sampai schedule gue tuh terhambat gitu loh. Oke deh Bu, gue percaya sama lo. Kalau lo nggak macem-macem, Nyai Roro Kidul sudah pergi, lo tidak boleh bikin kelakuan yang aneh-aneh. Kasihan anak gue kalau udah gede. Oh benar, karena efeknya nantinya. Oke, pemirsa di rumah juga kita dapat klarifikasi dari ibu yang satu ini. Saya rasa Anda puas mendengarkan klarifikasi tadi. Mana ya dua perempuan cantik tadi yang harus menyanyi buat kita semua? Iya, biar kita terhibur. Yurika. Yesterday no more. Iya. Oke. Yang berlalu biarlah berlalu buat Yurika. Thank you for coming ke sini. Senang sekali bisa bertemu Ibu Seksi ini hari ini langsung. Anda nggak bisa lihat kan? Saya bisa lihat langsung. Oke. Dan juga Ibu Feb. Terima kasih banyak. Kalau saya berdiri saya bisa lihat pemandangan indah dari atas. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Dan juga Mas Remi Silado, terima kasih banyak sudah datang. Saya tetap bilang Mas Seksi sudah mau datang. Dan saya mengambil kutipan dari Mas Remi Silado bahwa seksi itu atau seks itu kata-kata atau
hal yang indah untuk didiskusikan. Karena itu merupakan sesuatu yang azasi buat setiap manusia. Pemirsa, sampai kita di ujung acara Angin Malam pada hari ini. Seluruh kru Angin Malam mengucapkan terima kasih buat perhatian Anda. Saya udah agak ngantuk, Anda juga pasti ngantuk. Kita tidur aja ya. Sampai ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang. Dan Mbak Widya, terima kasih banyak. Dan kita kembalikan kedua gadis cantik ini. Kita kasih tepuk tangan yuk.